adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, dan juga semangat ya. Untuk hari ini kita sama-sama mengikuti Bina Iman Anak. Senang sekali deh akhirnya Kak Jegun bisa ketemu kalian lagi nih hari ini. Nah, kita itu kalau misalnya mau bina iman, kita mau ketemu dan memuji memuliakan nama siapa sih? Nama Tuhan ya. Oleh karena itu, yuk kita sapa Tuhan Yesus dulu lewat doa. Yuk kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami dalam tidur kami. Tuhan, sekarang kami mau bersama-sama bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami agar bisa mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, kakak tuh ya hari ini seneng banget bisa ketemu sama adik-adik. Karena apa sih? Karena artinya kakak itu akan bertemu dengan saudara seiman. Jadi ingat ya adik-adik, yang namanya saudara itu nggak cuma bicara tentang keluarga, tapi kita sebagai sama anak-anak Tuhan juga adalah saudara. Nah, sama seperti yang disampaikan dalam lagu ini, dalam Yesus kita bersaudara. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita ulangin ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik, kita sebagai saudara seiman memiliki keyakinan apa sih? Bahwa Tuhan pasti bisa menjadi pelindung kita. Tuhan itu bukan cuma pencipta kita, tapi karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Tuhan itu pasti akan melindungi kita dari mara bahaya. Nah, jadi kita juga percaya nih bahwa Tuhan kita itu besar, kuat, dan perkasa. Segala hal itu mungkin dalam Tuhan Yesus. Sama seperti yang akan adik dengarkan pada saat penyampaian firman nanti. Nah, sekarang kamu ajak adik-adik untuk bawakan satu lagu, Allahku besar, kuat, dan perkasa. Oke? 1, 2, 3. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Nah, oke deh adik-adik, sampai di sini ya kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana, kita lanjut mendengarkan firman Tuhan. Hai
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Evelyn. Nah, adik-adik masih inget nggak cerita minggu lalu? Bangsa Israel itu dibuang kemana ya, inget nggak? Ke pembuangan di Babel. Nah, ceritanya sekarang setelah 70 tahun lamanya mereka di pembuangan Babel, dan pada saat itu pemerintahan Raja Kores akhirnya memberikan kesempatan untuk para bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Ini seperti dengan nubuat Nabi Yeremia yang mengatakan bahwa bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem. Nah, bangsa Israel kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Zerubabel. Dia kembali bersama dengan para bangsa Israel dan tiba di Yerusalem. Di situ, dia mulai membangun mezbah seperti yang diajarkan Tuhan dulu kepada Musa. Setelah mezbah itu dibuat, mereka berencana juga untuk membuat bait Allah seperti yang dulu didirikan oleh Raja Salomo. Dan mereka mulai meletakkan batu-batu fondasi pertama untuk membangun bait Allah. Dan mereka sungguh bersukacita dan membuat sebuah perayaan yang besar karena mereka bahagia karena mereka telah kembali ke negeri asal mereka dan bisa memuji Tuhan lagi. Tapi adik-adik, ternyata ada masalah lain. Tetangga-tetangga mereka nih yang dulunya merasa senang karena bangsa Israel sudah pergi, melihat bangsa Israel kembali, mereka tuh tidak senang. Mereka protes, mereka mengirim surat kepada raja-raja Babel yang untuk memberitahukan bahwa bangsa Israel itu sebenarnya katanya bangsa yang jahat, kenapa harus dikembalikan gitu. Nah, terus petisi dikirimkan, akhirnya pembangunan bait Allah dihentikan. Setelah raja berganti dari Raja Kores ke Raja Darius akhirnya mulai mengecek kembali surat-surat dari Raja Kores yang dahulu pernah dibuat, dan di situ dia melihat bahwa Raja Kores memang sudah memberikan izin kepada bangsa Israel untuk membangun bait Allah. Akhirnya Raja Darius malah menyuruh tetangga-tetangganya yang jahat itu, "Hei kamu, ayo bantu bangsa Israel untuk membangun bait Allahnya." Akhirnya mau tidak mau para tetangganya pun menyumbangkan emas dan perak untuk membangun bait Allah. Nah, dengan senang akhirnya para bangsa Israel bisa membangun bait Allah. Dan pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius, bait Allah telah didirikan. Hebat! Nah, setelah itu mereka mengadakan perayaan lagi dan memuji Tuhan. Setelah itu juga, setelah pemerintahan Raja Darius digantikan oleh Raja Artasasta, dia mengirimkan Ezra. Ezra itu merupakan keturunan Harun. Kalau adik-adik ingat, Nabi Harun itu adalah nabi awal yang pertama kali pada zaman Musa. Nah, pada saat Ezra kembali ke Yerusalem, dia menekankan lagi tentang hukum-hukum Tuhan, sehingga para bangsa Israel itu diingatkan untuk tetap taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa diingatkan juga kalau Tuhan itu selalu baik kepada kita. Seperti janji Tuhan ke Nabi Yeremia untuk mengembalikan bangsa Israel, maka kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan dibantu oleh Tuhan jika menghadapi masalah. Jadi adik-adik tidak perlu bersedih, tidak perlu putus asa, tapi tetap terus berdoa kepada Tuhan dan yakin Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti Tuhan pun mengembalikan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Oke adik-adik, selesai hari ini untuk firmannya. Kita lanjut ya ke kreativitas. Dadah! Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Nah, tadi adik-adik kan dengar tuh firmannya tentang Israel yang lagi mau membangun bait Allah, tapi diberhentikan sesaat kan. Tapi setelah itu kan akhirnya diperbolehkan lagi bangsa Israel untuk membangun bait Allah. Dan malahan tetangga-tetangganya bangsa Israel itu ikut bantuin ya kan. Nah sekarang kita ikut bantuin juga yuk bangsa Israel membangun bait Allah. Nah untuk membantu bangsa Israel membangun bait Allah, kita siapin alat dan bahannya dulu. Pertama ada gambar yang telah di print, kemudian ada lem, gunting atau cutter, penggaris, dan pensil warna atau alat mewarnai lainnya. Sekarang kita mulai dengan mewarnai gambarnya.
Nah, kalau sudah selesai diwarnai, sekarang kita akan gunting gambarnya ya. Kita gunting atau kita cutter. Kalau udah dipotong, sekarang kita lipat setiap garisnya ya. Kalau sudah dilipat semuanya, sekarang kita mau lem ya. Yang dilem itu yang ini, kemudian yang ini, terus yang ini. Sekarang kita tempelin deh. Ya, adik-adik, kalau sudah dilipat semuanya hasilnya seperti ini. Yeay, bait adanya sudah jadi adik-adik. Nah, dari firman hari ini yang bisa kita dapatkan atau dipelajari itu adalah bahwa Tuhan selalu menyertai, memperhatikan, dan menolong adik-adik dan kakak juga. Jadi, apapun masalah yang sedang adik-adik hadapi, Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Sebelum kita mengakhiri Bina Iman Anak pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama mengikuti Bina Iman Anak pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan tolong sertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bina Iman Anak pada hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.